Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki tanggal 2 bulan Rajab. Dari kemarin ini mulai tersebar lagi pernyataan seorang ulama Wahabi dari Saudi Arabia, Syekh Sudais, tentang keutamaan bulan Rajab. Karenanya edisi kali ini kita meluruskan pernyataan Syekh Sudais Wahabi tentang keutamaan bulan Rajab. Gimana keutamaan amalan bulan Rajab? Syekh Abdurrahman Sudais, ulama Salafi Wahabi dari Saudi Arabia, berkata, tidak ada satupun hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab, tidak pula hadis hasan, bahkan tidak ada yang dhaif sekalipun yang dapat dijadikan hujjah atau dalil. Ini pernyataan Syekh Sudais. Pernyataan Syekh Sudais Salafi Wahabi tersebut jelas suatu kesalahan dan berlebih-lebihan. Karenanya perlu diluruskan. Mengapa keutamaan bulan Rajab terdapat dalam Al-Quran, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh para hufaz ahli hadis seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keutamaan bulan Rajab dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, artinya bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Apa yang dimaksud ayat ini? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi azza wa jal, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah ila qoulihi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Qala la tadhlimu anfusakum fi kullihin thumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amal as-salih wal ajru a'zam. Al-Baihaqi dalam Fadailul Awqat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata mengenai firman Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram, bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam semua bulan itu. Kemudian Allah menentukan 4 bulan dari kesemuanya termasuk bulan Rajab, maka Dia jadikan sebagai bulan-bulan yang haram atau suci. Dia agungkan kesuciannya dan Dia jadikan perbuatan dosa pada 4 bulan itu lebih besar serta amal soleh dan pahala lebih agung.
Ini penafsiran Ibnu Abbas, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Fadailul Awqat. Keterangan tersebut menjelaskan anjuran memperbanyak amal soleh seperti sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, dan sedekah pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab, melebihi bulan-bulan biasa. Karena amal soleh di bulan ini pahalanya lebih agung daripada bulan yang biasa. Kemudian keutamaan bulan Rajab dalam hadis sahih dan hasan. An Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Az-zaman qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun tawaliyat Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu 12 bulan, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram, bulan suci. 3 bulan beriringan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram, serta bulan Rajabnya suku Mudhar antara Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, hadis sahih tersebut menjelaskan anjuran memperbanyak amal soleh seperti sholat, puasa sunnah, berzikir, dan sedekah pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab, melebihi bulan-bulan yang lain. Jadi ini termasuk keutamaan bulan Rajab, hadis sahih ya. Makanya di bulan Rajab ada amalan-amalan khusus itu. Kemudian hadis lain, an Utsman bin Hakim Al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab faqala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Rawahu Muslim. Utsman bin Hakim Al-Ansari berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, sedang kami berada dalam bulan Rajab. Lalu ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW selalu berpuasa sehingga kami berkata, beliau tidak berhenti berpuasa. Beliau juga tidak berpuasa sehingga kami berkata, beliau tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Puasa di bulan Rajab itu bagus berdasarkan hadis ini. Kemudian hadis lain ya, sahih juga. Mujibah al-Bahiliyah an abiha aw ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa fa atahu ba'da sanatin wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu faqala ya Rasulullah amma ta'rifuni qala wa man anta qala ana al-Bahili alladhi jituka amal awal qala fama ghayyarak wa qad kunta hasanal hay'ah qala ma akaltu ta'aman illa bilailin منذ faraqtuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima 'adzabta nafsak thumma qala sum syahra sabri wa yawman min kulli syahrin qala zidni fa inna bi quwwah qala sum yawmain qala zidni qala sum thalathat ayyam qala zidni qala sum minal hurum watruk sum minal hurum watruk sum minal hurum watruk wa qala bi ashabihi thalatha fa dhammaha thumma arsalaha. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Mujibah al-Bahiliyah, dari ayah atau pamannya, bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW kemudian pergi pulang lagi. Lalu datang lagi pada tahun berikutnya, sedangkan kondisi fisiknya telah berubah. Dulu gagah, ganteng, sekarang sudah kurus. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenalku? Beliau bertanya, kamu siapa? Ia menjawab, aku dari suku Bahili yang datang tahun sebelumnya. Nabi SAW bertanya, kondisi fisikmu kok berubah? Dulu fisikmu bagus sekali, sekarang kok kurus? Ia menjawab, aku tidak makan kecuali malam hari sejak meninggalkanmu itu Rasulullah. Jadi ketemu Rasulullah langsung rajin beribadah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu menyiksa diri? Lalu beliau bersabda, berpuasalah di bulan Ramadan dan 1 hari dalam setiap bulan.
Di luar Ramadan cukup sehari. Ia menjawab, tambahlah kepadaku karena aku masih mampu. Beliau menjawab, ya berpuasalah 2 hari dalam sebulan. Ia berkata, tambahlah, aku masih kuat. Nabi SAW menjawab, berpuasalah 3 hari dalam setiap bulan. Ia berkata, tambah lagi Rasulullah, kalau 3 hari kurang. Nabi SAW menjawab, berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Ini artinya anjuran berpuasa di bulan haram, termasuk bulan Rajab itu. Nah, jadi hadis sahih tersebut menjelaskan anjuran berpuasa sunnah pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab, karena ini bulan utama. Kemudian hadis hasan an Usamah bin Zaid radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Haditsun hasan rawahu Ahmad wan Nasa'i. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa dalam bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban puasanya kok banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadisnya hasan. Nah, qala al-Hafiz Ibnu Hajar, fa hadza fihi isy'arun bi anna fi Rajab musyabahatan bi Ramadan wa anna an-nas yashtaghiluna fihi min al-ibadah bima yashtaghiluna bihi fi Ramadan wa yaghfuluna an nadhiri dzalika fi Sya'ban lidzalika kana yasumuhu wa fi takhsisihi dzalika bis-shaum isy'arun bi fadli siyami Rajab wa anna dzalika kana minal ma'lum al-muqarrar ladaihim. Ini dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini memberitahukan bahwa bulan Rajab memiliki kesamaan dengan bulan Ramadan, dan bahwa manusia, para sahabat sibuk dengan ibadah pada bulan Rajab seperti kesibukan mereka pada bulan Ramadan. Mereka melalaikan hal yang sama pada bulan Sya'ban. Karena itu Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, dalam menentukan Sya'ban dengan puasa, ini memberitahukan tentang keutamaan puasa Rajab, dan bahwa demikian termasuk sesuatu yang menjadi ketetapan di kalangan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Ini uraian Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabyinul Ajab. Nah, hadis sahih dan keterangan Al-Hafiz Ibnu Hajar tersebut menjelaskan secara tersirat bahwa keutamaan bulan Rajab dengan berpuasa sunnah telah maklum di kalangan para sahabat. Jadi bukan sesuatu yang asing itu, ini hadis ini. Bahkan hadis lain an Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu an qala kunna wuqufan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah faqala ya ayyuhan nas inna 'ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan atadruna mal atira hiya allati yusammiha an-nas ar-rajabiyah. Ini haditsun hasan rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu an berkata, kami wukuf bersama Nabi SAW di Arafah. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya setiap keluarga dalam setiap tahun dianjurkan berkurban setiap tahun dan beratirah-atirah. Tahukah kalian atirah itu? Yaitu sembelihan yang mereka namakan dengan Rajabiyah, disembelih bulan Rajab. Menurut ulama mazhab Syafi'i, atirah itu hukumnya sunnah. Atirah itu yaitu kambing yang disembelih pada 10 hari pertama dalam bulan Rajab. Jadi mulai kemarin sampai tanggal 10 dianjurkan nyembelih kambing. Itu namanya atirah. Tujuannya adalah bersedekah daging itu kepada mereka yang butuhkan. Dimakan sendiri, keluarga, lalu tetangga atau saudara, kita kasih daging itu. Dan hukumnya tidak sama dengan kurban, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah
seperti dalam kitab Bushrul Karim juz 2 halaman 726. Ini i'tiraf. Kemudian keutamaan bulan Rajab dalam hadis dhaif. Katanya enggak ada hadis dhaif. Ini hadis dhaif ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, man shama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahri. Rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Ibnu Hibban fi Du'afa wa Dailami wal Asbihani fi Targhib wa Tarhib. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sungai yang bernama Rajab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Orang yang berpuasa 1 hari dari bulan Rajab, Allah akan memberinya minum dari sungai itu. Ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis itu kalau diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman berarti tidak sampai pada level maudhu, paling enggak dhaif. Lalu Ibnu Hibban dalam kitab Ad-Du'afa, Ad-Dailami dalam Musnadnya, dan Al-Asbihani dalam At-Targhib. Lalu hadis lain yang dhaif juga, an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani fil Awsat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa apabila masuk bulan Rajab, maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, berkahilah bagi kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Hadis ini kalau riwayat Imam Ahmad dalam Musnad walaupun dhaif berarti diamalkan. Juga Al-Bazzar ya, kemudian At-Tabrani dalam Al-Awsat. Nah, kedua hadis dhaif di atas termasuk hadis yang dijadikan dasar keutamaan bulan Rajab oleh para ulama ahli hadis, termasuk Imam Ahmad, kemudian juga Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, dan menunjukkan keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan yang levelnya di bawahnya bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita diberi kekuatan meningkatkan amal ibadah, sholat, baca Quran, berzikir, berpuasa, bersedekah di bulan Rajab ini. Amin, Allahumma amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.